Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan teori hibridisasi. Sebelum kita bahas beberapa contoh soalnya, kita review dulu teori hibridisasi seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada tabel yang memuat tentang berbagai tipe hibridisasi, yaitu SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Orbital asal yaitu orbital yang terlibat pada proses hibridisasi ini, yaitu pada atom pusat ada orbital S dan P, berarti ada dua hibrida ya, ada dua orbital hibrida, yaitu nanti bergabung menjadi SP ya, dua linear. Seperti pada teori VSEPR, 2 linear, 3 segitiga, 4 tetrahedral, 5 TBP, 6 oktahedral. Nah, jadi jumlah domain pada teori VSEPR itu juga menunjukkan jumlah orbital hibrida yang terlibat. Jika dua, yaitu S dan P, yaitu dua orbital, nanti akan bentuk orbital hibridisasinya atau orbital hibridanya adalah bentuknya linear. Jika ada tiga, yaitu SPP disingkat SP pangkat 2, yaitu tiga orbital, berarti tiga domain bentuknya adalah segitiga dengan sudut 120 derajat. SPPP ada 4 orbital hibrida yang terlibat, nanti akan membentuk SP3, SP pangkat 3, tetrahedral 109,5 sudutnya. SPPPD, SP pangkat 3D, 5 orbital trigonal bipiramid seperti ini, ada sudut pada posisi aksial dan ekuator 90, pada posisi ekuator 120. SPPPDD, SP pangkat 3D2, 6 orbital oktahedral dengan sudut sama-sama semuanya 90 pada posisi yang ekivalen. Nah, untuk tipsnya seperti yang pertemuan Ibu sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron atom pusat adalah urut kulit. Aufbau tapi yang urut kulit, jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah orbital hibrida nanti sama dengan jumlah domain elektron pada teori VSEPR. Seperti ini tadi ya, 2 orbital, 2 domain, bentuknya linear ya. 2 orbital itu adalah SP, 3 orbital adalah ini, 4 orbital adalah ini. Jadi kalian ingat bentuknya kalau dua orbital yang terlibat ini bentuknya, bentuk tipenya ya, tipe hibridisasinya ya. Jadi SP, SP pangkat 2, SP pangkat 3, SP pangkat 3D, SP pangkat 3D2, gitu aja yang diingat-ingat untuk tipe hibridisasi. Nah, karena apa? Karena meskipun ada DEB, tipe hibridisasinya tetap, jadi tidak berubah. Ini tetap. Kalau misalkan pada perubahan tetrahedral pada seperti ini tetrahedral ini ya, meskipun nanti ada 1 DEB seperti ini bentuknya nanti kan menjadi piramida trigonal, tetapi dia tetap orbital hibridanya adalah tetap SP pangkat 3. Ini SP pangkat 3. Ada DEB lagi pada atom pusat dengan bentuk geometrinya adalah seperti huruf V, tapi tipe hibridisasinya atau tipe hibridisasi pada bentuk V ini adalah tetap SP pangkat 3. Jadi sama ya. Jadi yang kita perhitungkan adalah orbital yang terlibat pada pembentukan geometri molekul tertentu, yaitu ada 4 orbital SPPP, SP pangkat 3, maka ada 4 domain, maka akan terbentuk tetrahedral, begitu ya. Jadi tolong diingat-ingat untuk tipe hibridisasinya ini selalu tetap, meskipun ada perubahan karena ada DEB. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Oh ya, di sini Ibu misalkan bahwa pada atom pusat itu adalah seperti hotel yang banyak sekali kamarnya. Sehingga kalau ada tamu, tamunya itu adalah elektron ikatan yang
berikatan dengan atom pusat nanti memerlukan satu guide. Jadi satu tamu, satu guide. Yuk sekarang kita membahas tentang bagaimana hibridisasi pada molekul air H2O. Seperti ini struktur Lewisnya. Berarti ada DEI sebanyak berapa tangan ikatannya ini? Ada 2 ya. Kemudian DEB-nya ini masih ada DEB 1, 2, jadi ada 2 DEB ya. Maka total domainnya adalah 4. Nah, kalau total domain 4 berarti langsung aja kalian ingat ada 4 orbital juga yang terlibat, yaitu S, P, PP atau SP pangkat 3. Nah, jadi jawabannya seperti itu aja sebenarnya ya, yaitu S, P pangkat 3 gitu. Nah, sekarang Ibu jelaskan kenapa kok yang terlibat adalah SP pangkat 3. Kalian lihat dulu di sini, untuk atom pusatnya yaitu oksigen, nomor atomnya 8, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya adalah pada orbital S dan P ini dengan jumlah 2 tambah 4 yaitu 6. Elektron valensinya 6. Kalau kita tempatkan pada diagram orbitalnya, di sini ada 2, berarti 1, 2 semacam ini. Kemudian P pangkat 4. Nah, itu pengisiannya kalau menurut Hun, kaidah Hun, itu adalah single dulu, posisi ke atas, baru double ya. Tetapi pengisiannya ini sebenarnya sekarang sudah mulai ada perkembangan. Jadi kita bebas saja menempatkan spin atas dan bawahnya ini pada kamar kiri, tengah atau kanan. Ya, jadi karena mereka memiliki tingkat energi yang sama. Nah, tetapi untuk mempermudah mempelajari, Ibu tampilkan seperti ini aja ya. Jadi S pangkat 2, P pangkat 4 itu adalah seperti ini, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi si atom O sebagai atom pusat ini dia memerlukan 2 orbital untuk sebagai DEI dan 2 orbital untuk sebagai DEB. Ya. Nah, DEI-nya untuk apa? Yaitu untuk berikatan dengan H ini sebanyak 2. Nah, jadi atom pusat O perlu 2 orbital sebagai DEI dengan 2 atom H yang nanti dia akan mengikat pada DEI itu. Dan 2 orbital lagi untuk DEB sehingga orbital elektron valensi O akan berhibridisasi atau bergabung menjadi seperti ini. Nah, ini kan S, P. Ini kan yang 3 ini P. Jadi bergabung membentuk langsung ini namanya berhibridisasi. Nah, jadi ini 4 ini berhibridisasi sehingga tingkat energinya sama. Tingkat energinya sama. Seperti melebur begitu ya. Jadi yang tadi asalnya dia terpisah antara S dengan P akan bergabung membentuk orbital baru S, P, P, P. Begitu. Atau disingkat SP pangkat 3. Nah, untuk posisi DEB ini tadi kita kan punya ini ya. Pada S pangkat 2 ini sudah ada yang berikatan. Nah, begini kan sudah ada yang berpasangan dalam posisi S ini. Kemudian pada posisi P juga sudah ada yang berpasangan. Nah, untuk yang sudah berpasangan ini nanti dia sebagai kamar bagi DEB. Ya, kamar sebagai DEB. Kemudian di sini kan masih ada yang single, ada 2. Single. Nah, jadi ada 2 guide. Ada 2 guide berarti nanti tamunya siapa? Tamunya nanti akan masuk ke sini. Tamu elektronnya akan masuk ke sini. Dari siapa tamunya? Yaitu dari atom H. Jadi nanti atom H elektronnya akan masuk ke sini. Untuk H, 1H, 1H begitu. Nah, jadi di sini untuk orbital P dan P yang ini nanti untuk sebagai apa? Domain elektron ikatan. Bentar, Ibu penahi dulu. Jadi D,
EI yang ini ya, DEI-nya, PP ini, kemudian yang DEB-nya yang pada S dan P. Jadi tipe hibridisasinya tetap yaitu SP pangkat 3. Nah, jadi inilah teori hibridisasi yang membahas tentang orbital yang terlibat pada proses pembentukan ikatan sehingga membentuk geometri molekul tertentu. Nah, di sini si H2O dia adalah 4 domain, jadi 4 orbital, seharusnya kan tetrahedral, tapi dia bentuknya V, ya. Bentuknya V. Nah, seperti ini bentuknya V. Tetapi kita tidak melihat dari bentuk, tapi melihat dari orbitalnya yang terlibat. Dan orbital yang terlibatnya adalah S, P, PP, yaitu tetap 4 orbital. Sama dengan jumlah dari domain, sama dengan jumlah dari domainnya. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan PCl5? PCl5 adalah seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu dia adalah oktet berkembang. Jadi ada 10 elektron yang ada di sekelilingnya P. Domain elektron ikatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 domain ikatan, kemudian yang bebasnya, maaf Ibu benahi dulu. Ada 5 DEI, kemudian DEB-nya kan 0, tidak ada DEB-nya. Kemudian kita tempatkan sekarang pada 15P ini, konfigurasinya adalah, ini Ibu singkat ya, 10Ne, kemudian sisanya 3S2, 3P3. S2 berarti kita gambarkan secara berpasangan. Kemudian P, nah ini pengisian P-nya juga seperti tadi, boleh dari kanan, tengah, kiri, boleh ya. Tapi ini Ibu isi dari kiri aja supaya mempermudah untuk mempelajari. Nah, jadi atom pusat P memerlukan 5 orbital untuk DEI dengan 5 Cl tadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yaitu terjadi eksitasi elektron dari orbital 3s, ini 3s, ini dari 3s, yang ini adalah dari 3p. Eksitasi dari orbital 3s ke 3p, ke 3d ya. Nah, kenapa demikian? Ingat tadi bahwa pada konfigurasi elektron atom pusat adalah urut kulit. Jadi kita lihat dulu. Ini asalnya ya. Asalnya saat ini begini, kemudian 3, 1, 2, 3. Nah, yang ini kan yang pada S. Ibu tulis S-nya aja ya. S, kemudian ini P, ini D. Yang D kan masih kosong. Padahal tadi kita memerlukan 5 orbital untuk 5 atom Cl. Ini masih berapa ini? Tadi kalau satu tamu 1 guide ini kan masih 3. Kita kan perlu 5 guide. 5 guide pada 5 kamar. Nah, jadi yang dilakukan adalah ini pada S ini akan tereksitasi menuju ke sini. Anak-anak perhatikan ya. Ini adalah mengalami eksitasi. Eksitasi atau promosi. Nah, jadi ada elektron yang dari 3s ini asalnya 2, ya kan, asalnya 2 ini pindah ke sini. Nah, kalau pindah dia tetap spinnya menjadi ke atas. Kemudian ini 1, 2, 3 Ibu gambar begini. Nah, jadi sekarang kita memiliki 5 orbital yang tingkat energinya sama untuk 5 atom Cl. Jadi ini S, ini P, ini P, ini P lagi, dan ini D. Jadi kamarnya D kan 5, yang ini kan tidak dipakai. Jadi yang kita pakai cuma yang depan ini aja ya. Nah, bagaimana nanti kalau ada tamunya datang? Berarti kita sudah punya 5 guide, 1, 2, 3, 4, 5 guide pada atom pusat.
Nah, berarti tamunya datang nanti akan masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti elektron dari Cl akan masuk ke orbital-orbital yang sudah berisi 1 elektron. Cl, Cl, Cl. Ada 5 Cl kan ya? Itu 2, 3, 4, 5 masuk ke sini. Jadi tipe hibridisasinya bagaimana? SPPPD. Berarti kalau disingkat menjadi SP, ada 3 P-nya, pangkat 3D. Nah, kalau ditanya gimana bentuk molekulnya atau bentuk hibridisasinya? Nah, ini 5 orbital yang terlibat SP pangkat 3D adalah trigonal bipiramida. Gitu ya anak-anak ya. Tolong diingat tadi tipe hibridisasi hanya ini, 2 SP, 2 orbital, maksudnya 2 orbital adalah SP, 3 orbital adalah SP pangkat 3, 4 orbital SP pangkat Ibu ulangi ya. 2 orbital SP, 3 orbital SP pangkat 2, 4 orbital SP pangkat 3, 5 orbital SP pangkat 3D, 6 orbital SP pangkat 3, D pangkat 2. Nah, jadi tolong diingat, inilah tipe hibridisasi dari molekul air dan PCl5. Alhamdulillah bisa.